Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno tidak memperpanjang izin usaha hotel dan geria pijat Alexis. Surat tidak diperpanjangnya izin usaha Alexis telah diterbitkan pada Jumat 27 Oktober 2017 lalu. Langkah Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru dilantik menambah daftar upaya pemerintah Provinsi DKI dalam menghapuskan praktik prostitusi di DKI Jakarta. Prostitusi merupakan realitas sosial yang tidak dapat dipungkiri lagi. Terutama di DKI Jakarta, maraknya prostitusi di Jakarta diakibatkan bukan hanya karena persoalan moral dan ekonomi semata, tetapi juga karena sistem sosial yang mulai luntur. Pemprov DKI Jakarta sejak periode Ali Sadikin sebagai gubernur telah melakukan upaya mengurangi praktik prostitusi, seperti menggusur kawasan prostitusi di Senen dan Tanah Abang. Di masa Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok, Pemprov melakukan penutupan lokalisasi Kalijodo, dan sekarang di masa Gubernur Anies Baswedan menutup izin usaha Alexis. Lokalisasi terhadap praktik prostitusi pernah dilakukan Gubernur DKI Ali Sadikin melalui surat keputusan Gubernur tahun 1970 tentang pelaksanaan usaha lokalisasi wanita tunasusila serta pembidangan tugas dan tanggung jawab. Begitu pula wacana lokalisasi praktik prostitusi di era Gubernur Ahok. Tetapi usaha untuk menyelesaikan praktik prostitusi dengan melokalisasi, apapun alasannya, berpotensi menambah dampak sosial lain dan meningkatnya keterlibatan mafia kriminal dalam industri seks. Penutupan Alexis ini menjadi perbincangan hangat lah, bisa dikatakan topik minggu ini ya. Untuk itu kita bahas malam ini, karena dengan ditutupnya Hotel Alexis ini timbul pertanyaan, akankah kemudian gubernur juga menutup hotel-hotel lainnya yang melakukan praktek serupa begitu ya. Dan bisakah prostitusi dihapus di Jakarta ataukah lokalisasi yang akan menjadi solusinya? Kita akan membahas saat ini bersama narasumber. Sudah ada Zoya Amir ini, seksolog ya. Selamat malam. Seksolog. Ya, aduh, kenapa? Kok kayaknya sensitif ya? Ada jurusannya. Ada. Nyesel ya dulu nggak ambil jurusan itu ya, Be ya? Sekolahnya. Sekolah di UI kan ya, Be ya? Baik, sekarang ada Bapak Ridwan Saidi, tokoh Betawi, budayawan. Selamat malam. Malam. Ya, ada Pak Haidir, Kabid Rehabilitasi Sosial Dinsos DKI Jakarta. Selamat malam. Selamat malam. Ya, langsung ke Pak Haidir dulu. Ya, apakah kebijakan Gubernur Anies ini akan diikuti dengan kebijakan kontinunya begitu ya, bahwa hotel-hotel lain yang melakukan praktik serupa juga akan ditutup? Kalau kita melihat, kan Jakarta ini adalah kota jasa ya. Dan kota jasa itu diatur juga dengan peraturan daerah yang ada. Ketika jasa-jasa lain kaitan dengan pariwisata yang tidak melanggar dengan peraturan daerah nomor 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum, mereka tidak akan dilakukan penutupan. Kalau ada praktek prostitusi itu melanggar tidak? Kalau seandainya ada praktek prostitusi dan terbukti itu melanggar, maka akan ditutup oleh Pemda DKI. Ya, kita tahu sebenarnya ini Alexis hanya salah satu di antara sekian begitu Pak ya. Ini kan sudah menjadi pengetahuan publik sebenarnya. Nah, ini akankah Gubernur hanya menargetkan menutup Alexis saja tapi tidak dengan lain-lainnya? Ketika dunia industri pariwisata ini ada laporan-laporan dari masyarakat dan terbukti ada praktek prostitusi, kita akan melakukan penutupan. Gitu. Kita tahu ya di Mangga Besar kan banyak ya Be ya sebenarnya pusat selain Alexis tempat-tempat prostitusi. Saya rada awam. Oh benar Be ya. Tapi kan dengar tahu lah Be, meskipun nggak pernah kesana. Kalau udah jadi berita ya kan kita terekam di kepala saya. Jadi budayawan tidak termasuk itu ya? Nggak menyoroti itu. Begini, sekarang kita bicara Alexis kan. Alexis telah menjadi situs syahwat. Biarlah dia sekarang menjadi bahan bahasan Balai Arkeologi Nasional. Dia udah situs syahwat karena dia sendiri udah tutup merek-mereknya. Dan dia juga udah, mungkin mereka malu karena orang-orang sekarang nonton itu ya kan, yang muka mampir dulu nonton itu tempat. Jadi makanya saya bilang situs syahwat, ya kan? Ada situsnya ya? Ya, ada. Hanya di Jakarta. Jadi situs dia sekarang. Ya. Itu udah selesai. Kalau yang tempat-tempat yang serupa, menurut keterangan pers Gubernur itu akan dia akan lakukan gitu. Jadi kita tunggu saja. Nah ini menurut Anda Mbak Zoya, mungkinkah sebenarnya praktek prostitusi ini dihilangkan kemudian ditutupin semua begitu kalau ada? Karena itu seperti apa ya?
ada yang mengatakan ini kan sudah lama begitu, seperti sampah, pasti ada begitu sampah. Itu kata Ahok sebenarnya. Ini sebenarnya adalah bisnis tertua di dunia. Ya kan, dari zaman dulu sampai sekarang selalu ada dimanapun. Mau dibilang misalnya ada sebuah negara misalnya dikatakan paling suci lah atau apapun, pasti ada bisnis prostitusinya gitu. Apakah bisa dihilangkan? Bisa, tapi harus ada kerjasama yang komprehensif antara berbagai pihak. Dari sosialnya, finansialnya, walaupun kedengarannya masih klise sampai sekarang, tapi harus ada solusi dari semuanya gitu. Jadi nggak bisa cuma ditutup gitu ya. Kemarin Ahok akhirnya berhasil menutup Kalijodo, sekarang Alexis. Nah, mafianya nih loh, mafianya ini yang paling susah, sampai bahkan ada sex trafficking dan sebagainya. Kalau saya ingat selama waktu saya masih praktek S2 dulu itu ada di panti sosial, kebanyakan mereka sudah dikasih vokasional, kemampuan untuk bisa berusaha dan sebagainya. Mandiri. Itu tidak dilanjutkan lagi dengan misalnya bagaimana memantau mereka pasca keluar dari panti tersebut gitu, dari panti sosial. Nah, saya untungnya 10 tahun kemudian mimpi saya tuh kemarin saya bawa ide saya ini ke Bapak Edi Ganevo di Kadin. Lalu di situ saya bilang gini, saya mau dong ada usaha yang bisa membantu para prostitusi ini untuk yang mau keluar terutama dari germoknya, itu dibantu misalnya dibikin jadi dia ada pekerjaan tertentu dan bahkan ada pendampingan dari bank gitu ya misalnya untuk bisa mereka usahanya benar-benar. Dan yang paling susah selama ini adalah mau keluar dari germoknya. Ikatan hutang itu tuh berat sekali. Terus bagaimana usaha mereka untuk nggak dikejar-kejar sama mafianya? Kadang-kadang yang sering pedih adalah mafianya itu adalah suaminya sendiri. Gitu. Jadi dijual atau orang tuanya bahkan. Ini saya mau lempengin dulu mitologi bahwa prostitusi umurnya udah tua. Benar. Di tempat lain mungkin kan, sekarang kita bicara Jakarta. Jakarta itu baru abad 17. Itu permulaannya adalah di Gang Rebu. Sebagaimana biasa, Belanda selalu ganti nama jalan supaya seolah-olah dia merupakan native Indonesia. Gang Rebu diganti jadi Gang Ribal. Sekarang pintu besar selatan 12. Itu yang pertama, abad 17. Sebelum itu nggak ada. Apakah ada tindakan yang asusila? Ada. Yaitu pada abad 8 dan 9. Tempatnya di mana? Yang sekarang Museum Bahari, yang diklaim sebagai bikinan Belanda berjusta habis. Itu adalah bangunan Kaukasia. Bangunan Kaukasia itu dipakai untuk seks bebas. Kemudian pada abad 9-10 datanglah kaum Samania dari Persia membasmi itu. Kemudian orang-orang Kaukasia yang akrab dengan native di sini, native di sini menyebut dirinya orang sini. Di dalam bahasa Kaukasia, orang sini itu adalah Betawi. Maka mereka menggunakan nama itu baik di ujung aspal Bekasi maupun di Tual di kecamatan Durah Utara. Itu ada, bahkan ada monumen Le Betawi. Nah, itu pernah ada. Setelah itu nggak ada lagi. Karena memang muncul Belanda yang membawa bisnis itu, memperkenalkan bisnis itu, diikuti dengan Makaupo di daerah Jembatan Batu abad berikutnya, kemudian diikuti dengan Gang Mangga di jembatan dekat Jembatan 5 di Jakarta Barat. Nah, itu udah mulai ke level bawah, sehingga sakit kotor atau sifilis itu waktu disebut sakit mangga. Hafal gitu loh tempat-tempatnya, Bang. Kalau udah jadi sejarah, saya tahu. Nah, jadi tidak di sini daerah ini di dalam bahasa Indonesia sekalipun kata persetubuhan nggak ada. Kata akar kata ya, saya bukan bicara morfologi. Kata prostitusi nggak ada. Kelamin pun tidak ada. Ini negeri ini negeri orang baik-baik. Akhlaknya tinggi. Nah, kita jadi punya jalan. Kalau kita lihat dari jurusan linguistik, kita punya jalan untuk mengembalikan kepada kehidupan yang relatif lebih berakhlak. Baik, saya ke Pak Haidir lagi ini ya. Pak Haidir sudah disinggung sebenarnya seperti seperti di Jawa Timur ada doli digusur, kemudian diantisipasi harus seperti kemana ini ya. Demikian juga Kalijodo. Nanti justru pindah ke hotel-hotel lainnya. Itu akan pindah tempat. Nah, ini sudah diantisipasi tidak? Sebenarnya Pemda DKI Jakarta ketika kita melakukan penertiban terhadap wanita rawan sosial, kalau kita bicara dalam dunia sosial, kalau kasarnya wanita asusila,
kita melakukan ketika mereka kita jangkau, kemudian kita masukkan ke panti kita, namanya panti rehabilitasi sosial wanita tunakarya harapan mulia. Panjang banget. Namanya bagus itu. Iya. Kita memberikan harapan mulia kepada wanita asusila yang mau melakukan ke jalan yang benar. Nah, Pemda DKI sudah melakukan ketika mereka masuk ke panti kami, dilakukan pembinaan rohani, kemudian pembinaan keterampilan. Keterampilan terdiri dari keterampilan tata boga, tata busana. Tapi yang tadi disoroti tadi itu, apakah itu dibiarkan mereka datang ke panti itu, ataukah dibantu mereka yang terjerat oleh germo mafia-mafia itu yang tidak bisa melepaskan diri dari germo-germonya? Kalau germo-germo ini kan kelasnya kelas high class ya. Kalau kami di Dinas Sosial melakukan terhadap wanita rawan sosial yang berada di tempat-tempat umum. Nah, proses germo ini ketika ada laporan atau proses hal lain kaitan dengan trafficking, penjualan orang, ini larinya ranahnya beda lagi. Itu larinya ke ranah hukum. Itu harus dari pihak kepolisian yang melakukan penjangkauan baru mengasih ke kita. Posisinya demikian. Baik, kita harus break dulu ya. Kita akan kembali lagi pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini.